Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Bu Bibi apa kabar? Luar biasa sehat. Sip, jempol semua. Oke. Nah, adik-adik semua, kali ini kita mau beribadah bersama Mbak Bibi sama Mbak Titi. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan dibimbing firman Tuhan demikian. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, sebelum kita nyanyi, kita berdoa dulu ya Mbak ya. Iya, kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Duduk yang manis, tangan dilipat, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang sangat baik pada kami semua. Kami datang sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan pada kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon berkat Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah dengan tangan kasih kuasa-Mu agar minggu yang akan datang dapat berkumpul, dapat memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Berkat Tuhan kami mohon untuk kedua orang tua kami Tuhan. Berkatilah ayah dan ibu kami, bimbing mereka agar dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami masih ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin menaikkan puji-pujian untuk nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami dan bimbing kami. Jauhkanlah di sekitar kami ini dari roh-roh jahat yang akan mengganggu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau bernyanyi ya Mbak Evi ya? Nyanyi apa ya kita ya? Nyanyi Happy Yaya. Oke, tapi kita harus bangkit berdiri dulu. Kita mau nyanyi Happy Yaya. Yuk. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya, happy aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, kita sudah nyanyi. Saatnya kita sekarang mau dengerin ayat hafalan minggu kemarin. Apa? Ayo Mbak, yuk. Anak-anak kira-kira ingat apa enggak ya nih ayat hafalan? Tahu ya, pada ingat enggak? Ingat semua enggak adik-adik? Yuk kita ingat sekali lagi. Ayo kita ingat ayat hafalan minggu kemarin. Bisa dibaca dari Amsal 10 ayat 28a. Nah, adik-adik, ayo kita baca bersama-sama yuk. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Nah, sekali lagi yuk. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Iya. Nah, adik-adik, ingat ya hafalan tadi ya. Nah, sekarang saatnya kita mau nyanyi lagi.
Yuk, kita nyanyi ya Mbak Wi ya? Ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Dalam Yesus. Ingat ya? Oke, yuk. Kita sudah nyanyi tadi ya, sudah mengingat hafalan yang kemarin. Di bahasaannya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Baik adik-adik semua, saatnya sekarang kita mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan dulu Alkitabnya. Ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami semua datang ke hadirat-Mu. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dan bimbinglah kami, supaya apa yang Engkau firmankan dapat menjadi pedoman untuk hidup kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jauhkanlah ruangan ini dari kuasa-kuasa jahat. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Amin. Oke, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Ayo, siapa di antara adik-adik yang sudah bisa membaca? Tunjuk jari. Iya, yang sudah bisa membaca, nanti kita baca bersama-sama ya. Dan yang belum bisa membaca, adik-adik duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan. Untuk Bapak Ibu, mohon anak-anak kita didampingi dalam beribadah ya, karena pertumbuhan anak-anak kita adalah masa depan anak-anak kita, biar lebih cerah ya Bapak Ibu ya. Demikian. Nah, baik adik-adik semua, yuk kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Ayo, 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan
kepada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segeralah sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ya, ini bacaan kita kali ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ceritanya. Tapi sebelum lanjut, kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang pernah sakit tunjuk jari? Kakak juga pernah sakit, ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita sedang sakit? Nangis. Ayo, siapa kalau sakit suka nangis? Iya, kalau kita sedang sakit, kita berdoa. Mohon pertolongan siapa? Mohon pertolongan Tuhan.
Nah, apalagi pada masa sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, adik-adik, kesembuhan kita hanya ada pada Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Nah, kali ini kita mau belajar dari seorang bapak yang sangat taat, sangat setia pada Tuhan Yesus, walaupun dalam segala kesakitannya, dalam segala kesusahannya. Mau dengerin ceritanya? Oke, kalau kita mau dengerin ceritanya, kita tepuk siap dulu. Oke, yuk, tepuk siap. Ya, siap. Oke, kita lanjut ya. Ada seorang bapak, namanya bapak siapa ya? Iya, namanya Bapak Naaman. Ia adalah panglima tertinggi kerajaan Aram, panglima tertinggi tentara Aram. Nah, dan sekarang ia sedang sakit. Ia menderita sakit yang pada waktu itu belum ada obatnya. Ia sakit apa ya? Iya, ia menderita sakit kusta. Nah, pada waktu itu sakit kusta adalah suatu penyakit yang menjijikkan dan dijauhi oleh banyak orang. Karena apa? Karena takut tertular. Nah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Ini dia. Ini Bapak Naaman. Tangannya, kulit-kulitnya penuh dengan luka-luka. Nah, sekujur tubuhnya terasa sangat perih sekali. Nah, pasti adik-adik sudah menangis ya kalau sakit ya. Nah, kalau kita sakit, tentu kita ingin sembuh. Bapak Naaman juga. Bapak Naaman ingin sekali sembuh dari sakitnya. Nah, istri Bapak Naaman mempunyai seorang hamba perempuan. Nah, hamba itu menyuruh Bapak Naaman untuk datang kepada siapa? Iya, hamba perempuan itu menyuruh Bapak Naaman untuk datang menemui Nabi Elisa. Iya, karena Nabi Elisa diberi karunia Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, Bapak Naaman menuruti perintah hambanya tadi ya. Bapak Naaman minta tolong kepada Raja Israel untuk menulis surat kepada Nabi Elisa agar Nabi Elisa mau bersedia menyembuhkan Bapak Naaman. Nah, Raja Israel juga sedih adik-adik. Sedih kenapa ya? Karena ia tidak bisa membantu Bapak Naaman untuk menyembuhkan sakitnya. Namun Nabi Elisa berkata kepada Raja Israel, "Suruhlah Naaman datang kepadaku, hai Raja Israel. Aku akan menolongnya." Nah, kemudian Naaman datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh atasannya menyampaikan pesan kepada Naaman agar Naaman mandi di mana? Mandi di sungai apa ya? Ada yang tahu? Aduh, nggak dengar. Oh iya, mandi di sungai Yordan. Nah, sebanyak berapa kali? 10? 5? Bukan ya? Sebanyak
7 kali. Nah, pada mulanya Naaman tidak mau atau menolak. Nggak mau lah. Kenapa nggak mau? Karena Naaman merasa bahwa sungai-sungai di daerahnya lebih jernih, lebih bagus, lebih indah. Nah, kenapa tidak di sungai itu aja? Ya. Nah, kata Naaman, aku tidak mau mandi di sungai Yordan. Sungai di kotaku lebih jernih dan lebih indah. Nah, namun pegawai-pegawai Bapak Naaman datang pada Bapak Naaman, menghibur, terus meyakinkan Naaman untuk menuruti perintah Nabi Elisa supaya ia dapat kesembuhan. Nah, sungguh luar biasa adik-adik. Setelah Naaman mandi di sungai Yordan, ini Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak berapa kali tadi? 7 kali. Nah, Naaman menjadi sembuh. Iya. Nah, adik-adikku semua, kesembuhan Bapak Naaman adalah dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui Nabi Elisa. Nah, dan melalui cerita ini kita diajak untuk belajar bersyukur pada Tuhan, taat pada Tuhan, selalu berdoa dalam segala hal, juga berserah penuh pada Tuhan. Kalau kita sakit, kita minta pertolongan kesembuhan pada siapa? Pada Tuhan kita. Nah, Tuhan Allah yang memberikan pertolongan pada kita sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Dengan cara bagaimana? Iya, dengan cara kita berdoa ya. Berdoa, berserah penuh pada Tuhan. Biarkanlah kuasa Tuhan yang bekerja untuk kesembuhan kita. Amin. Kita ambil saat duduk sebentar. Kita berdoa yuk. Oke, duduk yang manis. Kita mau berdoa lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Bimbing kami agar kami juga senantiasa taat kepada Tuhan Yesus, agar kami mau berserah pada Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu sangat ajaib, sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kakak punya ayat yang istimewa yang harus dihafalkan. Yuk, coba dibuka kitabnya. Yeremia 33 ayat 6a. Sudah ketemu belum? Yeremia 33 ayat 6a. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Sekali lagi yuk sama-sama ya. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Nah, adik-adik, kita sekarang tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ceritanya apa tadi ya? Ceritanya apa tadi, Mbak? Ceritanya tentang apa tadi ya? Naaman apa tadi? Tadi apa ya? Oh iya, tadi ceritanya tentang Naaman yang diapakan tadi ya? Yang disembuhkan tadi ya? Oleh Nabi Elisa. Oh iya, oleh Nabi Elisa. Nah, tadi disuruh mandi di mana tadi ya, Mbak ya? Dua Nana ingat enggak ya? Mandi di mana, Nak? Adik-adik? Di sungai Yordan. Berapa kali, Mbak? 7 kali. 7 kali. Dan akhirnya Naaman menjadi
sembuh dan bersuka cita. Yuk kita nyanyikan lagu yuk. Allah kuasa melakukan segala perkara, Tuhan bisa melakukannya. Luar biasa ya. Oke. Luar biasa. Sekarang di bahasaannya kita mau kumpulkan persembahan. Yuk disiapkan persembahannya. Mbak Wiwi. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang di bahasaannya akan mengumpulkan persembahan. Kiranya adik-adik sudah mempersiapkan ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan ini biar Tuhan memberkati persembahan kita. Nah, kita lipat tangan, kita pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami di setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kiranya dengan persembahan ini dapat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua, adik-adik kami, kiranya selalu diberi kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami ini Tuhan, kiranya Tuhan jamah dengan tangan kasih-Mu agar virus yang melanda di negara kami ini cepat berlalu dan kami bisa berkumpul lagi dengan teman, dengan saudara kami. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah beribadah, sekarang kita memperbarui iman kita. Kita ucapkan bersama-sama ya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari saudara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.